Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, jeritan tajam yang menyedihkan terus bergema melalui hutan yang dipenuhi oleh kabut racun. Jeritan ini menyebabkan hutan tampak sangat menyeramkan. Beberapa sosok dengan nyala api samar-samar terlihat. Kabut racun di sekitarnya tampak ketakutan ketika kumpulan api muncul. Kabut racun menghilang dengan sendirinya membentuk jalan yang jelas. Sepertinya cacing beracun ini cukup takut dengan api surgawi, ucap dokter peri kecil. Cacing paling beracun adalah yin dengan sifat dingin, namun api surgawi adalah sifat yang, dan itu panas alami. Cacing secara alami takut akan hal ini, ucap Soyan. Soyan dengan lembut menghela nafas dalam hatinya. Ini hanya wilayah luar. Dia tidak tahu penghalang seperti apa yang akan dia temui begitu dia menuju lebih dalam. Kabut racun secara bertahap menipis. Sepertinya kita akan melewati wilayah ini, ucap Cailin. Ya, mari kita mempercepat. Beberapa faksi yang lebih besar di dataran tengah mungkin telah memasuki bagian tengah wilayah gurun kuno, ucap Soyan. Kelompok Soyan melompat ke batu besar setelah mereka keluar dari kabut racun. Mata mereka menyapu tanah di depan mereka, hanya untuk melihat aliran gunung yang lebarnya ribuan kaki. Jika seseorang mengangkat mata, seseorang akan melihat barisan pegunungan yang tak berujung di belakang aliran gunung ini. Pegunungan ini sangat tinggi, aura misterius dan tak terbatas menyebar dari pegunungan. Tempat itu adalah wilayah gurun kuno yang sebenarnya, ucap Soyan. Soyan dengan lembut menghembuskan nafas saat dia mempelajari pegunungan yang jauh. Matanya sedikit serius. Dia samar-samar bisa merasakan banyak aura ganas di dalam pegunungan kuno yang tak berujung. Aura ini bahkan menyebabkan Soyan merasakan bahaya. Binatang buas dari gurun ini telah bertahan hidup terisolasi dari dunia. Mereka terus menyebar sejak zaman kuno dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Meskipun kecerdasan mereka tidak dapat dibandingkan dengan binatang ajaib dengan peringkat yang sama karena kekerasan mereka, kekuatan mereka adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan binatang ajaib, ucap penatua King Chen. Soyan mengangguk. Dia mengepalkan tangannya dan manik-manik yang berisi warna zamrud muncul. Itu adalah benih bodhisattva yang telah diendapkan dari air liur transformasi tubuh bodhisattva sejak saat itu. Wilayah gurun kuno ini sangat luas. Tidak mudah menemukan lokasi pohon purba bodhisattva. Selain itu ada banyak binatang buas yang hadir. Dengan barisan mereka kemungkinan besar mereka akan berakhir dengan nasib buruk jika mereka menyerang secara acak. Soyan memegang benih bodhisattva di tangannya. Dia menutup matanya dan dengan hati-hati merasakan aktivitas dalam benih bodhisattva. Ini berlanjut beberapa saat sebelum dia perlahan membuka matanya. Pandangannya ke arah barat laut saat dia dengan lembut berkata, "Tempat ini sepertinya terlalu jauh dari pohon kuno bodhisattva. Aku tidak dapat mendeteksi lokasi tepatnya. Namun dari sedikit informasi yang telah ditransmisikan dari benih bodhisattva, seharusnya mengarah ke sana. Ayo pergi," ucap Soyan. Setelah itu dia melangkah melalui udara kosong dan dengan cepat bergegas ke sisi lain dari aliran gunung. Kelompoknya dengan cepat mengikuti di belakang. Kesenjangan 1000 kaki ini mungkin tampak luas, tetapi dengan kecepatan kelompok Soyan, mereka muncul di sisi lain dalam sekejap mata. Namun mereka baru saja mencapai sisi lain ketika beberapa auman binatang tiba-tiba terdengar dari tanah. Dan beberapa sosok hitam membawa bau menerkam ke arah Soyan di udara. Serangan menyelinap tiba-tiba ini menyebabkan Cailin dan yang lainnya merasa sedikit terkejut. Soyan melambaikan lengan bajunya dan angin yang menakutkan menabrak bayangan hitam.
Terlihat sepasang binatang buas berbentuk macan tutul berwarna merah yang jatuh dari langit. Sepertinya ada banyak binatang buas di wilayah ini. Kita tidak bisa terbang. Jika tidak, kami akan menarik perhatian beberapa orang yang telah masuk dan juga binatang buas yang menyusahkan, ucap Cailin. Soyan mengangguk. Binatang buas di tempat ini mungkin tidak terlalu kuat. Tetapi begitu mereka melangkah lebih jauh, binatang buas di dalamnya akan menjadi lebih sulit untuk dihadapi. Beberapa suara angin kencang ditransmisikan dari belakang setelah kelompok Soyan mendarat. Mereka tetap di udara dan dengan hati-hati melihat kelompok Soyan. Mata Soyan juga melirik beberapa sosok itu. Orang-orang ini semuanya telah mencapai kelas Douzun. Namun hal yang mengejutkan Soyan adalah orang-orang ini mampu melewati kabut racun. Soyan tidak terlalu fokus pada orang-orang ini. Dia juga tidak berniat mengobrol atau bepergian dengan mereka. Tujuan semua orang di tempat ini adalah pohon purba bodhisattva. Bahkan jika mereka bekerja sama, mereka tidak akan dapat benar-benar membentuk aliansi. Kakinya menekan tanah dan tubuhnya dengan lembut melayang ke kejauhan. Cailin dan yang lainnya dengan cepat mengikuti. Raungan binatang buas yang panjang yang datang dari dalam wilayah kuno terus bergema di langit. Terlihat pilar Daoki yang ganas tiba-tiba melesat keluar dari hutan tanpa ampun bertabrakan dengan tubuh binatang buas besar. Racun kuat di pilar segera menghilangkan kekuatan hidup di dalam tubuh binatang buas itu. Sebelum binatang itu mengeluarkan raungan dari tenggorokannya, tubuhnya yang besar runtuh dan mengguncang pegunungan. Beberapa sosok perlahan berjalan keluar dari hutan ketika binatang buas besar ini jatuh. Mereka adalah kelompok Soyan yang telah memasuki wilayah gurun kuno. Untungnya kemampuan binatang buas ini tidak berada pada level yang tidak bisa ditangani, ucap dokter peri kecil. Mari kita beristirahat sebentar di tempat ini sambil menunggu informasi penatua King Chen, ucap Soyan. Meskipun mereka tidak memilih untuk menghindari binatang buas selama perjalanan mereka tidak dapat sepenuhnya menghindari pertempuran seperti itu. Daya pikat pohon purba bodhisattva terlalu besar. Bahkan klan kuno itu tidak akan mudah menyerah. Namun kami belum melihat kelompok-kelompok faksi besar itu. Berdasarkan kekuatan dan kecepatan mereka, kemungkinan kemajuan mereka saat ini jauh lebih cepat dari kita, ucap dokter peri kecil. Soyan sedikit mengangguk, tapi dia tidak terburu-buru. Jika begitu mudah untuk mendapatkan harta karun seperti pohon purba bodhisattva, itu benar-benar akan mempermalukan namanya. Meskipun ada banyak faksi yang terlibat dalam pencarian, tidak mungkin untuk mendekati pohon purba bodhisattva dalam waktu sesingkat itu. Suara angin yang menderu tiba-tiba ditransmisikan dari depan Soyan saat dia sedang merenung di dalam hatinya. Sosok tua dengan cepat muncul di depan kelompok Soyan. Penatua King Chen, bagaimana? Tanya Soyan. Tidak ada yang terlalu berbahaya di depan kami, tetapi saya bertemu dengan sekelompok orang. Aku diam-diam mengamati mereka. Tampaknya mereka berasal dari sekte langit yang mendalam, ucap penatua King Chen. Soyan merajut alisnya setelah mendengar nama ini. Tidak terduga bahwa faksi pertama yang dia temui setelah memasuki wilayah kuno adalah sekte langit yang mendalam. Dia memiliki perselisihan besar dengan mereka. Konflik kemungkinan akan pecah jika dia bertemu dengan mereka. Saya mendengar mereka berbicara saat saya diam-diam mengamati mereka, ucap penatua King Chen. Oh, apa itu? Tanya Soyan. Sepertinya ada kelompok dari faksi lain di depan mereka. Mereka berencana untuk diam-diam menghabisi grup itu, ucap penatua King Chen. Kita tidak perlu ikut campur. Biarkan mereka saling menggigit. Kami akan menuju jalan kami sendiri, ucap Soyan. Penatua King Chen, dari faksi mana kelompok yang diserang mereka? Tanya Soyan. Mereka sepertinya berasal dari sekte bunga, ucap penatua King Chen. Sekte bunga? Ucap marah Soyan. Soyan seketika langsung berdiri. Matanya berangsur-angsur menjadi suram. Karena sekte bunga ada di sini, apakah Yun Yun ada di antara mereka? Jika memang Yun Yun dan Alan Yanran,
Tidak mungkin baginya untuk tidak melakukan apa-apa. Kepala Pavilion Junior, apa yang kamu rencanakan? Tanya Penatua King Chen. Membunuh, menghancurkan sekte langit yang mendalam, ucap Soyan. Scene berganti. Terlihat beberapa sosok bergegas di udara di atas pegunungan kuno ini. Sosok cantik dengan lembut menekan cabang pohon. Sosok itu bergegas keluar saat matanya yang cantik melirik ke belakang. Ekspresi khawatir memenuhi matanya. Dia menoleh dan mengungkapkan wajah cantik yang familiar. Dia secara mengejutkan adalah Nalanyanran. Guru, orang-orang itu pasti mengunci kita, ucap Nalanyanran. Bajingan-bajingan dari sekte langit yang mendalam ini benar-benar meluncurkan serangan diam-diam saat kami bertarung dengan binatang buas, menyebabkan Penatua King Hua mati dengan menyedihkan di hadapan binatang buas itu. Begitu kita kembali, kita perlu mengumpulkan kekuatan penuh dari sekte kita untuk bertarung sampai mati dengan sekte langit yang mendalam, ucap seorang wanita tua di belakang Yun Yun berkata dengan marah. Kita tidak boleh melepaskan bajingan ini, ucap beberapa tetua sekte bunga lainnya. Tetua, sekarang bukan waktunya untuk membicarakan ini. Sekte langit yang mendalam mengejar kita. Jelas bahwa mereka bermaksud untuk membunuh kita semua di sini. Bagaimana kita akan terlibat dalam pertempuran hidup dan mati habis-habisan dengan mereka jika kita bahkan tidak bisa lepas dari bencana ini, ucap Yun Yun. Saat ini Yun Yun sudah terbiasa dengan statusnya sebagai kepala sekte bunga. Kata-katanya mengandung prestise tertentu. Selain itu dia telah sepenuhnya menyempurnakan doki yang nenek Hua tinggalkan dengan bantuan Soyan. Kekuatannya yang sebenarnya telah mencapai Dozun bintang 8. Oleh karena itu sesepuh di belakangnya tidak berani membantah kata-katanya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mengangguk. Yun Yun hanya menoleh setelah mendengar tetua sekte bunga terdiam. Namun dia sedikit merajut alisnya. Beberapa tetua agung dari sekte bunga mereka saat ini sedang dalam retret yang dalam. Oleh karena itu hanya seorang penatua Dozun bintang 9 yang hadir dalam kelompok mereka. Tetapi penatua ini telah meninggal karena serangan gabungan dari sekte langit yang mendalam dan binatang buas itu. Kekuatan partai mereka telah menurun, membuat mereka dikejar oleh sekte langit yang mendalam sampai berada dalam keadaan yang menyedihkan. Guru, ada 2 orang Dozun bintang 9 di sisi sekte langit yang mendalam. Terlebih lagi mereka kemungkinan akan segera menyusul, ucap Nalanyanran. Yun Yun menepuk bahu Nalanyanran dan berkata, ketika saatnya tiba, guru akan bertarung dan membiarkanmu melarikan diri. Jangan pedulikan hal lain. Yang paling penting adalah melarikan diri hidup-hidup, ucap Yun Yun. Bagaimana dengan guru? Ucap Nalanyanran. Menjadi kepala sekte bunga saya akan bertarung, ucap Yun Yun. Setelah mengatakan itu ekspresinya tiba-tiba berubah. Pada saat yang sama dia menarik Nalanyanran di sampingnya. Angin kencang tiba-tiba menerpa dari depannya saat Yun Yun mundur. Angin kencang mengubah pohon besar tempat mereka berdua sebelumnya menjadi abu. Hahaha, kepala sekte Yun Yun, kalian semua tidak akan bisa melarikan diri. Mengapa kamu masih keras kepala melawan? Selain itu, ini adalah berkat. Wakil kepala sekte kami menginginkanmu. Pada saat itu kamu guru dan murid dapat berbagi suami dan menjadi cerita yang hebat. Ucap suara itu. Bajingan yang tidak tahu malu, ucap Nalanyanran. Pria tua itu menyukai bentuk sapaan ini. Hanya setelah itu terlihat sosoknya muncul di dahan pohon di depan mereka. Sosok itu sangat dingin tetapi kurus. Dia mengangkat kepalanya dan menatawakan Nalanyanran. Tidak lama setelah itu suara angin kencang juga terdengar di belakang kelompok Yun Yun saat orang ini muncul. Terlihat 10 sosok di tanah kosong yang sedang mengelilingi kelompok Yun Yun. Hahaha. Kepala sekte Yun Yun, kepala ini telah mengatakan bahwa kalian semua tidak akan bisa melarikan diri, ucap orang itu. Pria parubaya yang memimpin mereka memiliki kulit pucat. Matanya menatap Yun Yun dan Nalanyanran dari jarak yang cukup dekat. Lidahnya tanpa sadar menjilat bibirnya. Pasangan guru dan murid yang luar biasa seperti itu benar-benar langka.
Jika dia bisa menganggap mereka sebagai domain eksklusifnya, dia kemungkinan besar akan membuat iri banyak orang, terutama ketika gurunya juga adalah kepala sekte-sekte bunga. Liu Chang, apakah kamu berencana untuk memulai perang besar antara sekte bunga dan sekte langit yang mendalam? Ucap Yun Yun. Saya tidak benar-benar ingin melakukan itu. Beberapa orang tua yang berada dalam retret di dalam sekte bunga memang cukup merepotkan untuk dihadapi. Hahaha, tapi itu tidak masalah. Aku akan membunuh sisanya dan memenjarakan kalian berdua di sekte langit mendalamku. Mereka tidak akan tahu apa-apa, ucap pria parubaya itu yang dipanggil Liu Chang. Hahaha, wakil kepala, tolong cepat dan serang. Kalau tidak, situasinya mungkin berubah jika kita menunda. Ada banyak binatang buas di wilayah gurun kuno ini. Menderita kerugian tidak akan terhindarkan jika kita menunda terlalu lama, ucap Yohua Liangjun. Liu Chang samar-samar tersenyum dan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata ini. Setelah itu dia melambaikan tangannya dan dengan acuh tak acuh memerintahkan. Kalau begitu, ayo kita serang. Bunuh semua orang selain Yun Yun dan muridnya, ucap Liu Chang. Semua ahli dari sekte langit mendalam menjawab setelah mendengar perintah Liu Chang. Tubuh mereka segera bergerak bersama dan mengepung semua orang dari sekte bunga. Gelombang demi gelombang doki yang agung perlahan meletus dari tubuh mereka. Yanran, aku akan membuka jalan. Kamu harus cepat pergi, ucap Yun Yun. Guru, jika guru mendarat di tangan mereka, tidak ada gunanya aku hidup. Lebih baik aku mati saja, ucap Nalan Yanran. Yun Yun tidak berdaya saat mendengar Nalan Yanran keras kepala. Dia sadar bahwa Nalan Yanran siap mati. Jika keadaan menjadi buruk, kemungkinan pasangan guru dan murid ini akan berakhir di tempat ini selamanya. Teriakan dingin tiba-tiba terdengar saat Yun Yun diam-diam menghela nafas. Para ahli dari sekte langit mendalam di sekitar mereka tertawa aneh. Mereka menyerang kelompok sekte bunga dengan kecepatan seperti kilat saat doki yang kuat meletus. Tetua sekte bunga itu mengungkapkan beberapa ekspresi muram ketika mereka dikelilingi dan diserang oleh para ahli dari sekte langit yang mendalam. Mereka merasakan doki mereka dan menyerang ke depan tanpa menyerah. Tetapi tubuh mereka saat ini dipenuhi luka. Selain itu mereka telah melarikan diri selama beberapa hari ini. Kondisi mereka secara alami lebih rendah daripada orang dari sekte langit yang mendalam. Oleh karena itu mereka jatuh ke dalam kerugian setelah pertukaran pertama. Yun Yun melambaikan tangannya. Doki yang kuat meletus dan menyerang seorang ahli dari sekte langit yang mendalam sampai dia memuntahkan darah dan mundur. Segera setelah itu dua ahli lainnya menyerang, menyebabkan Yun Yun tidak punya pilihan lain menghadapi mereka dalam pertempuran. Hahaha, kepala sekte Yun Yun, sepertinya kamu akan berakhir di tangan kami kali ini. Kamu dapat yakin bahwa saya pasti akan merawatmu dengan baik ketika saatnya tiba, ucap Yohua Liangjun. Wajah Yun Yun sedingin es. Doki di dalam tubuhnya dikeluarkan hingga batasnya. Angin palem bersiur dan menutupi sekelilingnya. Dalam sekejap bahkan kekuatan gabungan dari 4 dozen dari sekte langit yang mendalam tidak dapat mematahkan pertahanannya. Sementara Yun Yun melakukan yang terbaik untuk bertarung, suara teredam tiba-tiba dipancarkan dari sampingnya. Sosok cantik terbang mundur saat seteguk darah segar dimuntahkan. Ekspresi Yun Yun berubah drastis saat dia melihat Yanran. Dia melingkarkan tangannya dan melilit tubuh terbang Nalan Yanran. Hahaha, seseorang tidak boleh terganggu saat melawan orang lain, ucap dua ahli sekte langit mendalam. Dua sosok itu tiba-tiba melintas dan muncul di belakang Yun Yun saat membagikan perhatian ke Nalan Yanran. Angin telapak tangan yang kuat menghantam bahu Yun Yun tanpa ampun. Serangan tiba-tiba menyebabkan Yun Yun memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya terlempar ke belakang dan bertabrakan dengan batu besar. Erangan teredam dipancarkan dari tenggorokannya. Kepala sekte Yun Yun, setelah kamu diajari dengan baik oleh wakil ketua, aku akan membawa kekasih kecilmu itu untuk menemuimu, ucap Yohua Liangjun. Dia mengungkapkan senyum cabul di wajahnya.
Dia perlahan berjalan menuju Yun Yun. Kipas logamnya menghantam perut Yun Yun dengan sangat kejam. Yun Yun mengatupkan giginya saat melihat Yohua Liangjun menyerang. Dia baru saja akan bertindak ketika suara angin yang membelah seperti guntur tiba-tiba dipancarkan dari langit dan cahaya keemasan yang menyilaukan meletus. Sosok emas raksasa besar tiba-tiba mendarat di depannya. Tinju besarnya tiba-tiba diayunkan dan menabrak tubuh Yohua Liangjun. Kekuatan yang menakutkan mengubah Yohua Liangjun menjadi daging cincang hanya dengan satu pukulan. Kejutan melonjak ke wajah para ahli dari Sekte Langit yang mendalam ketika mereka tiba-tiba melihat Yohua Liangjun berubah menjadi daging cincang. Mata mereka ngeri saat mereka menatap sosok emas yang sangat besar itu. Tubuh mereka dengan cepat ditarik kembali. Anjing-anjing dari Sekte Langit mendalam masih memiliki sikap memalukan seperti biasanya, ucap Soyan. Suara rendah gemuruh dari sosok manusia emas yang tingginya puluhan kaki perlahan terdengar setelah menghancurkan Yohua Liangjun. Ekspresi Liu Chang berangsur-angsur berubah suram setelah mendengar suara rendah dan dalam dari sosok manusia emas itu. Tuan, bolehkah saya tahu siapa Anda? Ini adalah masalah antara Sekte Langit Mendalam saya dan Sekte Bunga. Apakah Anda benar-benar berniat untuk campur tangan? Ucap Liu Chang. Doki dalam tubuh Liu Chang diam-diam beredar saat dia berbicara. Dengan satu pandangan, jelas bahwa orang ini datang dengan niat buruk. Sosok manusia emas setinggi 70 kaki itu hanya menertawakan Liu Chang. Sosok itu bahkan tidak memberikan jawaban kepada Liu Chang. Kaki raksasa itu dengan kejam menendang mayat Yohua Liangjun di depannya. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan tubuh Yohua Liangjun menembak dengan kejam ke arah Liu Chang seperti bola meriam. Ekspresi Liu Chang menjadi suram ketika dia melihat serangan sosok raksasa itu. Tangannya meraih ruang di depannya. Mayat Yohua Liangjun mengeluarkan ledakan dan meledak menjadi kelompok kabut berdarah. Hari ini, kepala suku ini akan melihat dari mana asalmu karena kamu berani campur tangan dengan masalah Sekte Langit Mendalamku, ucap Liu Chang. Kaki Liu Chang menginjak tanah, tubuhnya melintas dan dia muncul di atas kepala raksasa emas itu. Dia mengepalkan tinjunya dan berteriak, "Tinju naga neraka besar!" Doki segera keluar dari tubuhnya ke segala arah saat teriakan Liu Qing terdengar. Itu dengan cepat berkumpul dan membentuk naga hitam besar. Naga itu tampak nyata. Itu disertai dengan momentum yang mengejutkan saat mengeluarkan raungan dan merobek udara. Raksasa emas itu perlahan mengangkat kepalanya saat menghadapi serangan ganas Liu Chang. Dia mengungkapkan sepasang mata emas yang dingin dan acuh tak acuh. Tinjunya yang tampaknya terbuat dari emas mengencang. Setelah itu sebuah pukulan dilemparkan tanpa tindakan mewah. Sebuah pukulan dilemparkan ke depan dan ruang di depan tiba-tiba runtuh, memperlihatkan banyak retakan hitam di ruang itu sendiri. Tinju emas melintas dan bertabrakan dengan naga hitam besar. Auma menyedihkan terdengar saat naga hitam besar itu tercerai-berai dengan paksa. Angin tersisa itu menembus ruang dan menghantam Liu Chang. Tubuh Liu Chang buru-buru mundur setelah merasakan kekuatan menakutkan menuju ke arahnya. Tapi kekuatan itu terlalu menakutkan. Udara eksplosif yang tiba-tiba ini meledakkan Liu Chang sampai dia terbang mundur. Dia mendarat di batu setinggi 100 kaki. Kekuatan sisanya yang menakutkan langsung menyebabkan batu besar itu mengeluarkan suara retakan. Kejutan segera terungkap di mata para ahli Sekte Langit yang mendalam. Ketika mereka melihat Liu Chang bahkan tidak dapat menerima satu pukulan dari raksasa emas misterius itu. Mereka jelas menyadari kekuatan Liu Chang. Dia memiliki kekuatan yang berada di puncak kelas Dozun. Dia adalah yang terkuat di kelompok mereka saat ini. Tak satupun dari mereka akan membayangkan bahwa orang ini dengan kekuatan puncak Dozun tidak mampu bertahan bahkan satu pertukaran di tangan raksasa emas. Hanya saja siapa orang ini? Mengapa tiba-tiba ada orang yang semenakutkan ini? Ucap para ahli Sekte Langit Mendalam. Liu Chang dengan susah payah berjuang untuk memanjat dari reruntuhan batu. Dia menghapus jejak darah di sudut mulutnya dan meraung dengan marah. Bajingan, Penatua Qiu dan yang lainnya,
serang bersama dengan kepala suku ini, ucap Liu Chang. Para ahli yang tersisa dari sekte langit yang mendalam hanya bisa menekan rasa takut di dalam hati mereka dengan menghadapi raungan Liu Chang. Doki melonjak dari tubuh mereka pada saat yang bersamaan. Lebih dari 10 elit Daozun menyerang bersama. Kekuatan mereka relatif menakutkan dan ruang tampak bergetar sebagai hasilnya. Ekspresi Yunyun berubah ketika dia melihat kelompok Liu Chang menyerang pada saat yang sama. Raksasa emas itu mendengus dingin ketika menghadapi serangan gabungan kelompok Liu Chang. Dia perlahan melangkah maju sambil mengambil beberapa langkah yang menyebabkan tanah bergetar. Cahaya keemasan terang meletus dari tubuhnya. Melihat dari kejauhan dia tampak seperti patung logam yang marah. Tanpa menggunakan keterampilan Dou, setiap bagian dari raksasa emas mengandung kekuatan menakutkan yang tidak bisa dihancurkan. Sebuah pukulan dilemparkan dan ruang hancur. Tinju emas raksasa terlempar dan semua keterampilan Dou pada dasarnya meledak pada saat ini. Badai yang menakutkan menembus ruang angkasa akhirnya itu mengalir ke tubuh para ahli sekte langit yang mendalam. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, dalam sekejap semua orang selain Liu Chang dan tetua berjubah hitam meludahkan seteguk darah segar. Wajah Liu Chang akhirnya mengungkapkan ekspresi ketakutan ketika dia melihat para ahli dari sekte langit mendalam pingsan. Tidak ada yang tahu apakah mereka hidup atau mati. Mereka bahkan tidak dapat menandingi iblis emas itu. Liu Chang melihat mata emas dingin dan acuh tak acuh yang tiba-tiba berbalik ke arahnya. Rasa dingin segera terasa di hatinya saat dia buru-buru berbicara. "Siapa sebenarnya kamu? Kita bisa membicarakan semuanya dengan baik," teriak Liu Chang. Raksasa emas mengabaikan kata-kata Liu Chang dan mengambil langkah besar ke depan. Dia maju selangkah demi selangkah dan tampak seperti dewa kematian yang turun. Liu Chang menginjak tanah dengan keras dan sosoknya bergegas melarikan diri dengan kecepatan seperti kilat. "Bajingan, setelah kepala ini memastikan identitas Anda, saya pasti akan membuat Anda menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian," ucap dalam hati Liu Chang. Sebuah keganasan berkedip di mata Liu Chang saat ia liar melarikan diri. Dia telah menikmati banyak mata hormat kemanapun dia pergi sejak menjadi kepala sekte dari sekte langit yang mendalam. Sementara Liu Chang terus memikirkan pikiran jahat di dalam hatinya, sebuah cahaya tiba-tiba berkedip di langit. Cahaya keemasan yang menyilaukan melintas di sudut matanya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya ketika raksasa emas itu tanpa sadar muncul. "Kenapa dia begitu cepat?" teriak Liu Chang. Ketidakpercayaan melintas di hati Liu Chang ketika dia melihat raksasa emas muncul di belakangnya. Tinju logam raksasa emas itu dengan kejam menabrak punggungnya dengan kekuatan yang mengerikan. Pertahanan Doki pada tubuh Liu Chang sama sekali tidak berguna saat ini. Dalam sekejap kekuatan itu menghancurkan organ dalam dan bahkan tulangnya menjadi debu. Dalam sekejap mata nyawa Liu Chang telah menghilang dalam serangan itu. Raksasa emas itu tiba-tiba mendarat di depan Yunyun dan tatapan kaget tetua sekte bunga saat Liu Chang terbunuh hanya dengan satu pukulan. Setelah itu mata emas yang dingin dan acuh tak acuh itu memandang ke langit utara. Satu penatua dari sekte langit mendalam telah melarikan diri ke arah itu. Namun tidak lama kemudian, suara angin menderu tiba-tiba terdengar dari tempat itu. Sosok mayat segera melesat dan menabrak tanah dengan keras. Itu adalah penatua sekte langit yang mendalam yang telah melarikan diri. Beberapa sosok muncul setelah menjatuhkan mayat itu. Dalam sekejap mereka muncul di tanah kosong di area ini. Yunyun melihat sekelompok orang yang muncul. Matanya tiba-tiba terfokus pada seorang wanita yang menggunakan pakaian merah. Kejutan segera muncul di wajahnya saat dia berteriak tidak percaya. Kamu adalah Ratu Medusa?" ucap terkejut Yunyun. "Kepala sekte dari sekte Mystic Cloud Yunyun?" ucap terkejut Cailin. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nobas sampai akhir ya. Sampai jumpa.